Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan biologis remaja. Dalam perkembangan biologis remaja, kita akan membahas mengenai remaja, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja, dan yang terakhir adalah pubertas. Yang pertama adalah remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada masa inilah benang-benang perkembangan terjalin. Apa saja benang-benang perkembangan tersebut? Benang-benang perkembangan tersebut meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Perubahan di masa pubertas pun cukup membingungkan para remaja, seperti perubahan fisik yang mereka alami. Namun demikian, mereka tetap berhasil melaluinya. Selain itu, ada faktor genetika yang mempengaruhi pertumbuhan remaja. Apa saja? Yang pertama adalah sifat dasar gen. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada namun tak kasat oleh mata. Sedangkan fenotip adalah bagian genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur, seperti ciri fisik, tinggi dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Kemudian ada rentang reaksi, yang merupakan rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Sebagai contohnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh dan lebih tinggi daripada rata-rata. Faktor yang kedua adalah metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Ada dua metode, yakni twin study atau penelitian mengenai anak kembar. Di sini, peneliti meneliti atau membandingkan anak kembar identik dengan perilaku anak kembar fraternal atau anak kembar yang tidak identik. Dan studi yang kedua adalah adoption study atau penelitian adopsi. Di sini peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Faktor yang ketiga adalah temperamen. Temperamen sendiri merupakan gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah atau easy child. Biasanya mereka memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua adalah anak bertemperamen sulit atau difficult child. Mereka cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya pun tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga adalah anak bertemperamen lambat menghangat atau slow to warm up child. Mereka menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian dirinya agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Selain faktor genetika, ada juga interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan ada 2 aspek, yakni interaksi genotip. Interaksi genotip ada 3, yakni interaksi genotip pasif lingkungan, interaksi genotip evokatif lingkungan, serta interaksi genotip aktif lingkungan. Interaksi genotip pasif lingkungan
terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetik dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Mereka akan menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Interaksi yang kedua adalah interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Interaksi ini terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Interaksi yang ketiga adalah interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Interaksi ini terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagai remaja, karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Pengaruh lingkungan yang kedua adalah pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Lalu, pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya, sehingga hanya dirinya lah yang melakukannya atau yang mengalaminya. Dari kedua interaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekadar ada di dunia. Karena tanpa gen tidak akan ada remaja dan tanpa lingkungan tidak akan ada remaja. Memasuki subbab yang keempat, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling mendapat perhatian selama ini adalah tinggi badan, berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Bagaimana sifat kurva pertumbuhan dan karakteristik pada tubuh tersebut? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Ada dua faktor. Yang pertama, 4 kurva tumbuh kembang yang meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Sampai saat ini, sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor yang mencari sasaran atau penstabil diri, kecepatan kematangan, pengaruh umpan balik, dan massa tubuh. Yang kelima atau yang terakhir adalah pubertas. Ada 3 aspek dalam pubertas. Yang pertama adalah batas dan determinan pubertas. Apakah pubertas itu? Apa yang kalian ketahui tentang pubertas? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Aspek yang kedua adalah perubahan hormonal. Hormon sendiri adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.
Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Aspek yang ketiga, perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan seksual. Nah, itu tadi teman-teman, kelima pembahasan kita. Dari kelima pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masa remaja berawal dari biologi dan berakhir pada budaya. Memang, perubahan biologis dari awal masa remaja tampak dramatik dan akrab bagi kita semua. Meskipun sejumlah pakar perkembangan yakin bahwa hal ini terlalu banyak diperhatikan, sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh dan mengubah cara berpikir kita mengenai diri kita sendiri serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.